Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas F akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait progeria sindrom atau premature aging. Dengan anggota kelompok yaitu Kalisa Julianti, Dian Hayunur Rohmi, Aulia Willy Pratiwi, Hanifah Dini Resanti, dan juga Dwi Yukti Rahayu dengan NIM yang sudah tertera pada PPT. Selanjutnya, sindrom Hutchinson-Gilford atau yang lebih dikenal dengan progeria sindrom merupakan penyakit genetik yang sangat langka dan ditandai dengan percepatan proses penuaan pada anak-anak. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang berperan penting dalam menjaga struktur dan fungsi sel, sehingga berdampak pada kesehatan fisik dan juga perkembangan secara menyeluruh. Anak-anak yang menderita progeria biasanya mengalami kelainan fisik seperti kekakuan sendi, osteoporosis dini, serta gangguan penglihatan. Kondisi ini merupakan kombinasi dari dwarfisme dan juga penuaan dini yang diduga diwariskan secara resesif autosomal. Progeria merupakan kelainan yang sangat langka, di mana dengan insiden sekitar 1 dari 8 juta kelahiran, dan data menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki risiko terkena penyakit ini 1,5 kali lebih tinggi daripada perempuan. Setelah mengetahui dampak serius yang ditimbulkan progeria, penting untuk memahami penyebab, gejala, serta mekanisme genetik dari penyakit ini. Pengetahuan mengenai proses terjadinya mutasi genetik, pola pewarisan, dan juga peluang pengobatan penting sebagai langkah awal dalam pencegahan dan juga penanganan kasus progeria. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah penyebab dan proses terjadinya sindrom progeria. Proses terjadinya sindrom progeria dimulai dari mutasi genetik pada gen elemen A, tepatnya terjadi mutasi titik pada posisi 1824C menjadi T, yang menciptakan situs splicing baru yang abnormal. Akibatnya, terjadi pemotongan RNA yang salah, sehingga terbentuk protein abnormal bernama progerin. Progerin tidak dapat diproses dengan sempurna dan tetap terparnelisasi secara permanen, sehingga menempel pada membran inti sel. Penumpukan progerin ini menyebabkan gangguan struktural pada inti sel seperti perubahan bentuk inti, kerusakan DNA, pemedangan telomer yang cepat, dan penuaan sel yang dipercepat. Selain itu juga memicu perubahan epigenik berupa hilangnya heterokromatin di tepi inti, serta perubahan pola metilasi DNA yang menyebabkan ekspresi gen menjadi tidak teratur. Keseluruhan proses ini menyebabkan sel-sel tubuh mengalami penuaan yang jauh lebih cepat dari usia biologis normal yang menjadi ciri khas dari sindrom progeria. Lalu selanjutnya, bagaimana gejala pada penderita progeria? Yaitu terbagi menjadi 4, pertumbuhan dan perkembangan, penampilan fisik, ciri khas wajah, dan juga tulang dan organnya. Pertumbuhan dan perkembangannya yaitu terjadi berat dan tinggi badan di bawah persentil, yaitu di bawah angka 3, dan perkembangan reproduksinya tertunda, yaitu berupa rambut kemaluan, ketiak tidak tumbuh, dan juga menstruasi yang jarang. Penampilan fisiknya berupa kerontokan pada rambut, pada bagian alis, kepala, dan juga bulu mata. Penipisan kulit sehingga tampak seperti kulit orang tua, pigmentasi kulit yang tidak merata, pembuluh darah yang tampak jelas. Selanjutnya pada wajah, dahinya menonjol, hidungnya runcing, dagunya kecil, dan memiliki struktur tengkorak yang tampak besar dengan gigi tumbuh lambat dan suara yang tinggi. Pada tulang dan organ, terjadi kelainan di mana tulang pinggul, tulang selangka menjadi pendek, dan kerapatan tulang menurun, serta terjadi penyempitan saluran pernapasan. Next. Selanjutnya adalah peluang progeria sindrom dapat diturunkan dan alasannya. Progeria sindrom adalah kelainan genetik langka yang umumnya disebabkan oleh mutasi de novo pada gen elemen A. Meski berpola autosom dominan, mutasi ini biasanya muncul secara spontan, jadi tidak diturunkan dari orang tua. Gejalanya mulai terlihat setelah usia 1 tahun, dan anak dengan progeria rata-rata hanya bertahan hingga usia 13 tahun akibat komplikasi kardiovaskular seperti serangan jantung atau stroke. Karena penderita progeria sindrom yang tidak mencapai usia dewasa dan tidak memiliki keturunan, maka kemungkinan transmisi antar generasi sangat rendah. Namun, laporan kasus menunjukkan bahwa mosaikisme germinal atau somatik pada orang tua dapat menjadi sumber mutasi yang diturunkan, meskipun tidak terdeteksi secara klinis.
Oleh karena itu, pemeriksaan genetik dan konseling sangat disarankan pada keluarga dengan riwayat progeria sindrom, terutama jika merencanakan kehamilan berikutnya. Next. Selanjutnya itu ada dampak fatal penderita progeria sindrom. Jadi sindrom progeria Hutchinson-Gilford itu merupakan penyakit genetik yang ditandai dengan gejala menyerupai proses penuaan, termasuk masalah pertumbuhan, kulit yang sangat tipis, penurunan lemak di bawah kulit, kebotakan, osteoporosis, dan masalah jantung. Kondisi ini dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian. Anak-anak dengan HGPS tampak normal saat lahir, mereka mulai mengalami penundaan pertumbuhan yang signifikan dalam tahun pertama hidup mereka. Gejala yang mereka alami kemudian semakin memburuk seiring berjalannya waktu, dan penyakit kematian paling umum berasal dari komplikasi kardiovaskular seperti stroke atau serangan jantung. Anak-anak yang menderita HGPS yang dihasilkan akibat mutasi LMNA terakumulasi dalam pembuluh darah, menyebabkan penuaan lebih dini serta hilangnya sel otot polos. Hal ini mengarah pada fibriosis, perubahan aterotomatosa, dan pengerasan di dalam pembuluh darah, khususnya di bagian kepala dan leher. Sebagai respons, pembuluh darah akan membentuk jalur pembuluh tambahan atau bypass untuk mendukung aliran darah memasuk oksigen ke area otak yang sebelumnya dipasok oleh arteri ke area otak yang menyempit. Namun pembuluh darah baru yang terbentuk cenderung lebih kecil dan lebih rentan daripada pembuluh darah sehat, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya stroke. Selanjutnya, berdasarkan penyebab terjadinya, mungkinkah progeria sindrom dapat disembuhkan? Progeria sindrom belum dapat disembuhkan secara menyeluruh karena disebabkan oleh perubahan pada gen LMNA yang menghasilkan protein abnormal dan merusak struktur inti sel. Kerusakan ini terjadi sejak usia sangat dini dan bersifat progresif, sehingga pengobatan konvensional belum mampu menghentikan gangguan di tingkat seluler. Meskipun belum ada terapi yang benar-benar kuratif, penelitian terus berkembang dan menunjukkan harapan melalui pendekatan yang menargetkan protein penyebab serta terapi yang mengurangi dampaknya. Beberapa obat seperti farnesyetol transferase inhibitors kini mulai diuji dan berpotensi memperpanjang harapan hidup penderita. Selanjutnya adalah mengenai perbedaan proses penuaan antar individu. Penuaan dipengaruhi oleh akumulasi kerusakan di tingkat molekuler hingga organ, seperti mutasi DNA, disfungsi mitokondria, dan gangguan komunikasi sel. Proses ini berbeda antar individu karena dipengaruhi oleh faktor genetik, gaya hidup, lingkungan, dan kemampuan tubuh memperbaiki diri. Gaya hidup sehat, adaptasi psikologis, serta pandangan positif terhadap penuaan juga dapat memperlambat dampaknya, sementara stres dan kebiasaan buruk juga dapat mempercepatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa progeria sindrom merupakan kelainan genetik langka yang ditandai dengan penuaan dini akibat mutasi de novo pada LMNA yang menyebabkan pembentukan protein abnormal progerin. Protein ini mengganggu struktur dari fungsi inti sel, mempercepat kerusakan DNA, dan memicu stres oksidatif kronis. Gejala mulai tampak pada usia dini dengan ciri khas seperti tubuh kecil, kebotakan, serta gangguan kardiovaskular yang berujung pada kematian. Rata-rata di usia belasan tahun. Meskipun secara genetik bersifat dominan, peluang pewarisan sangat kecil karena mayoritas kasus bersifat sporadis. Hingga kini belum ditemukan terapi kuratif, namun beberapa pendekatan molekuler menunjukkan potensi dalam memperpanjang harapan hidup dan memperbaiki kualitas hidup penderita. Studi terhadap progeria juga memperkaya pemahaman tentang variasi proses penuaan antar individu. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.